Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan resmi tindak lanjutnya atas pengesahan Undang-Undang Pilkada. SBY akan menandatangani Undang-Undang Pilkada lalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Selanjutnya pembahasan Perpu itu akan diserahkan ke DPR dan berikut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya setelah tadi subuh kembali ke tanah air dan melaksanakan pembahasan bersama Wakil Presiden dan Menteri terkait di Halim Perdana Kusuma, maka sore ini saya mendengarkan langsung dari Partai Demokrat perkembangan terkini yang belum saya ketahui, meskipun selama saya mengemban tugas di luar negeri, tugas internasional, saya juga memantau dan mendapatkan sejumlah laporan, baik dari pemerintah maupun dari Partai Demokrat. Tetapi secara lebih lengkap dan lebih rinci kita dapatkan hari ini setelah saya kembali ke tanah air. Intinya saudara-saudara, yang penting dalam konsolidasi ini, maka bulat Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar. Meskipun kemarin ditolak opsi ini oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI, tapi kami tetap menjadikan opsi ini sebagai perjuangan politik Partai Demokrat sampai kapanpun. Kalau bisa diwujudkan dalam waktu sedekat mungkin, berarti Partai Demokrat memahami dan sungguh mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, dan yang lain harapan saya juga begitu. Tetapi kalau tidak tembus lagi di parlemen misalnya, kita akan lanjutkan perjuangan ini hingga yang paling baik ke depan ini kita masih menganut sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan. Pilkada langsung sekarang ini, kalau status quo memang banyak kelemahan, banyak ekses, dan banyak penyimpangan. Itulah yang pemerintah telah identifikasi hingga saat ini, yang akhirnya pemerintah pun berpendapat untuk melakukan perbaikan sama dengan posisi dan pikiran Partai Demokrat. Melakukan perbaikan tapi tetap dengan sistem pilkada langsung. Sayang sekali lagi, apa yang mereka perjuangkan, fraksi Partai Demokrat di DPR RI kemarin tidak tembus menjadi opsi tersendiri. Atau paling tidak opsi gabungan. Ya, Mas Didi Rawadi, itu tadi pernyataan dari Pak SBY. Ya. Mas Didi juga mendengarkan ya, bahwa Pak SBY akan mengeluarkan Perpu dan segala macam lah intinya. Nah, ini kan nanti akan ada proses politik lagi di DPR, Pak. Akan ada pembahasan lagi kan, Pak Didi ya? Tentunya kalau Perpu itu dikeluarkan, tentu pada persidangan berikutnya apakah disetujui atau tidak oleh DPR berikutnya ya. Nah, Partai Demokrat nantinya dalam posisi tentu akan menyetujui Perpu tersebut dan berharap demikian juga partai-partai yang fraksi-fraksi yang lain yang ada di DPR di kelak ya, akan, karena prinsipnya kalau kita ingin memperbaiki pilkada, katakan pilkada langsung ya, sebagaimana pendirian Partai Demokrat, tentu pilkada dengan yang perbaikan-perbaikan itu mutlak dilakukan sebagaimana 10 syarat-syarat perbaikan yang telah dikemukakan oleh Partai Demokrat. Baik. Gitu loh. Tapi kita tetap harus menunggu bunyi Perpunya nanti ya, Pak Didi ya. Insya Allah yang terbaik buat bangsa dan negara ini kan. Mas Didi, langsung tidak boleh mundur sejengkal pun gitu ya. Mas Didi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Malam Prof. Mahfud, malam Pak Jayadi. Ya. Pak Mahfud. Yuk.
Ya, ini tadi juga Pak Didi juga mengatakan bahwa Demokrat akan mendukung perpunya. Nah, ini memang seperti yang Pak Mahfud katakan, kita masih harus menunggu mungkin bunyi dari perpunya ya Pak Mahfud ya, seperti apa sebetulnya. Lalu ini akan dibahasnya juga bagaimana nanti di DPR. Nah, ya, tapi begini, ada tiga penghalang, tiga pengujian dihadapi oleh Perpu ini. Satu, ya, bisa muncul sengketa kewenangan di MK, karena nanti dipersoalkan apa kewenangan Presiden mengeluarkan Perpu yang seperti itu. Itu sengketa kewenangan. Alasannya nanti menurut Undang-Undang Dasar kan sebuah rancangan undang-undang yang bisa disepakati kan berlaku. Kenapa pakai Perpu? Gitu, satu ya. Itu bisa sengketa kewenangan. Yang kedua, diuji di Mahkamah Konstitusi sebelum disidangkan di DPR. Nah, artinya perpunya yang akan disidangkan di MK? Halo? Perpunya sendiri nanti akan bisa diujikan di MK gitu maksudnya Pak Mahfud? Iya, Perpu itu bisa diuji di MK dan sudah pernah dilakukan kan terhadap pimpinan KPK kemarin. Saya yang memimpin sidangnya bahwa Perpu itu bisa diuji. Dan itu bisa prosesnya cepat. Pembatalan atau persetujuan itu bisa cepat. Lalu yang ketiga nanti akan diuji lagi di DPR melalui legislative review. Jadi ada tiga persoalan hukum yang dihadapi oleh Perpu ini dalam waktu dekat. Baik. Dan ketiga masalah ini akan menjadi kerepotan politik juga nantinya ya? Menjadi penguji apakah Perpu itu dianggap layak atau justru dianggap hanya akan merusak tatanan. Itu nanti akan muncul itu di sidang MK. Yang akan menilai itu siapa nanti? Mahkamah Konstitusi, Pak? Iya, Mahkamah Konstitusi. Dan penilaian itu kemudian muncul di sidang-sidang kan dari para ahli, dari para hakim, pemohon dan sebagainya. Kalau Perpu itu partai-partai itu punya legal standing untuk mengajukan. Karena apa? Karena partai tidak punya legal standing terhadap undang-undang itu karena dia sudah membahas di DPR. Kalau Perpu itu kan partai tidak ikut membahas. Jadi partai punya dua peluru di sini untuk menghadang Perpu ini. Satu, sengketa kewenangan. Yang kedua, pengujian formal maupun material. Baru nanti di DPR itu legislative review-nya, political review-nya nanti di DPR masa sidang berikutnya. Pak Mahfud, saya mencoba untuk menyimpulkan pernyataan Bapak tadi. Kalau undang-undang pilkada, DPR dan pemerintah tidak punya legal standing untuk melakukan uji di MK. Tapi kalau termasuk juga Presiden, kalau Perpu, maka DPR atau partai politik itu punya legal standing untuk melakukan uji. Punya legal standing. Dua legal standing yang dimiliki oleh mereka. Pertama, untuk sengketa kewenangan itu DPR punya. Karena merasa kewenangannya dilanggar oleh keluarnya Perpu. Itu bisa. Lalu legal standing berikutnya parpol yang ada di DPR. Karena tidak ikut membahas Perpu itu, jadi dia punya legal standing. Oke. Dan itu prosesnya untuk uji Perpu itu berapa lama, Pak? Tadi kalau dikatakan cepat. Bisa tergantung kalau MK menganggap itu sangat serius karena kontroversi di tengah-tengah masyarakat semakin memanas dan mengkhawatirkan, itu bisa diperiksa dalam waktu cepat. Kalau menurut Pak Mahfud sendiri sebagai mantan Ketua MK, apakah permasalahan ini sangat krusial dan harus segera diselesaikan? Tergantung reaksi masyarakat nanti keluarnya Perpu. Kalau memang masalahnya biasa-biasa saja, ya MK biasanya membuka persidangan itu per 14 hari ya. Tapi kalau tidak, sehari pun bisa diputus. Dulu kami pernah memutus satu perkara itu 1 hari. Pagi jam 9 diperiksa, perkaranya Refli Harun itu. Sorenya jam 4 diputus. Tapi ada yang juga sampai berbulan-bulan, ada yang sampai setahun. Tergantung situasi yang ada di... Nah, kalau penilaian Pak Mahfud sendiri, situasi saat ini seperti apa, Pak? Ada beberapa demo... Sepertinya saya melihat masih normal-normal saja gitu. Kan kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Kalau normal-normal saja mungkin nanti ya didaftarkan ke MK lalu diberi waktu 14 hari, sudah itu sidang 14 hari lalu selesai. Biasanya gitu. Ya, kalau kita bicara normal nampaknya demonstrasi di mana-mana belum berhenti Pak sampai hari ini. Kemudian kalau kita lihat kalau kita anggap bahwa media sosial itu adalah perwakilan dari kalangan menengah gitu. Orang-orang yang melek internet itu luar biasa trending topiknya, Pak. Betul. Tapi ini belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal ya?
Ya, kalau saya sih melihatnya normal-normal saja. Baik. Pak Mahfud, Ya. kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut.